Seandainya yang ditonton mamaku itu adalah karyaku, menonton tulisanku itu juga apa ya, kita memberikan penghiburan. Menulis adalah menyembuhkan dan penyembuhan gitu. Itu yang pertama. Aku bisa punya banyak koneksi, banyak temen. Ya salah satunya seperti Mbak Asma dan teman-teman malam ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'wati wa tamassaka bisunnati wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung ya dengan guru kita malam ini ya, Mbak Tisa TS. Gue manggil Tisa aja nggak apa-apa ya? Bisa aja Mbak Pu. Bisa aja ya, biar juga awet muda ya Tisa ya. Oke. Jadi rekan-rekan ya, kita hari ini beruntung karena susah loh nangkep beliau ini ya, biasanya kesana kemari gitu, tapi hari ini Tisa berkenan untuk memberikan waktunya. Dan siapa Tisa, saya kira teman-teman yang sudah bergabung tahu ya, pasti pernah dong dengar London Love Story ya, dan itu masuk nominasi Indonesia Box Movie Award ya, Box Office Movie Award ya. Kemudian Boma ya, udah berapa film sih? Total berapa ya Mbak? Mungkin belum sampai 20, masih belasan Mbak. Belum sampai 20 itu banyak ya. Terus selain belum sampai Mbak Pu. Ya dari yang nulis skenario itu, aku pertanyaan pertama nih langsung nih Gali ya, dari yang nulis skenario yang ditulis itu berapa yang based on novel atau Wattpad story yang atau on novel? Berarti itu dari novel diadaptasi ke film ya Mbak ya? Kalau film itu ada 2, kalau series itu ada, kalau nggak salah 2 juga Mbak. 2 gitu. juga. Jadi sisanya itu dari film dijadikan novel seperti itu. Oke. Justru ide banyak idemu kalau kayak gitu ya, kalau dari film dijadiin novel ya. Oke, jadi pas banget dengan tema kita malam ini ya, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ya Tisa ya. Oke, tanya dulu dong pertama kali, apakah langsung, ini pura-puranya aku nggak tahu gitu ya, pura-puranya aku nggak riset ya, apakah langsung nulis skenario atau gimana? Ini kecemplung di dunia kepenulisan gimana ceritanya? Jadi gini Mbak Asma dan teman-teman, jujur aku tuh dulu mengawali dari penulis cerpen. Itu dari zaman masih SD. SD, SMP tuh aku nulis cerpen sampai SMA. Lalu pada saat kuliah itu aku nyambi bekerja sebagai reporter Mbak. Di majalah remaja. Dulu ada majalah yang kalau senyum 3 jari tuh majalah Aneka Yes. Nah itu dulu aku reporter di situ. Jadi dulu aku menulis tuh kayak sebangsa fashion, wawancara artis, dan aku menulis zodiak Mbak Asma dulu. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman ada yang suka baca majalah Aneka, terus baca zodiak kamu, itu adalah rubrik yang aku kelola kayak gitu. Awalnya di situ Mbak Asma. Nah terus pada tahun 2002 kan waktu itu Tisa masih skripsi Mbak Asma, jadi orang tua minta aku fokus ke skripsi, akhirnya aku keluar dari kantor majalah itu Mbak. Aku keluar dan aku merasa terpanggil Mbak untuk menulis sesuatu yang divisualkan begitu. Karena jadi panggilnya kenapa tuh? Nah itu simple Mbak, jadi karena mamaku tuh suka nonton, mamaku tuh sangat gila nonton gitu loh Mbak. Terus kayak dulu tuh kan masih kayak ada telenovela kayak gitu kan. Jadi mamaku tuh nonton, iya Mbak, sampai masak nasi gosong, sampai berantem sama papaku tuh gara-gara kayak kamu tuh nonton terus gitu kan. Cuman aku melihatnya dari point of view seorang anak yang melihat
ih gila ya, seandainya yang ditonton mamaku itu adalah karyaku. Itu kayak gimana gitu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya motivasi aku hanya itu. Hanya kepengen membuat sesuatu yang ditonton sama mamaku. Terus bagaimana bahagianya beliau gitu loh. Itu aja Mbak. Deket Jadi banget. Tisa mulailah. Deket banget Mbak Asma, deket. Tisa sama mama deket banget. Sampai yang kayak kita nonton bioskop berdua. Karena kan memang aku anak perempuan satu-satunya kan. Jadi ya itulah benar-benar motivasiku kuat karena beliau gitu. Kalau kuliah sendiri jurusannya terkait kepenulisan nggak? Sama sekali enggak Mbak. Aku dulu aku adalah sarjana ilmu komunikasi humas, public relation. Jadi nggak ada hubungannya. Tapi Mbak Asma itu sangat sangat berfaedah Mbak untuk profesi aku ada relate-nya. Nanti aku ceritain. Okay. Itu ada keterkaitannya. Jadi gitu. Terus benefit yang Tisa rasakan jadi penulis itu apa sih? Aduh banyak banget ya Mbak. Pertama yang paling penting bagi aku writer is healing. Menulis adalah sebuah proses penyembuhan. Jadi bukan hanya penyembuhan diri aku yang menulis, tapi juga bagi teman-teman yang membaca tulisan, menonton tulisanku, itu juga apa ya? Kita memberikan penghiburan. Aku yakin seperti yang selama ini Mbak Asma lakukan juga banyak banget orang yang terinspirasi dari cerita-cerita yang Mbak Asma buat gitu kan. Jadi aku rasa dalam hal ini kita sama ya Mbak ya. Kalau menulis adalah menyembuhkan dan penyembuhan gitu. Itu yang pertama. Lalu benefit yang kedua yang jelas adalah aku bisa punya banyak koneksi, banyak temen. Ya salah satunya seperti Mbak Asma dan teman-teman malam ini gitu loh. Kalau aku bukan seorang penulis, aku nggak akan ada di sini gitu saat ini kan. Bagi aku itu adalah lebih dari sekedar benefit materi ya Mbak ya sebagai penulis ya. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai circle yang lebih luas dari orang-orang yang benar-benar bermanfaat dan satu frekuensi sama kita. Itu yang paling penting. Lalu ya udah yang selebihnya tuh materi, terus kita bisa dekat sama artis-artis kita misalnya, terus kita bisa dekat sama idola-idola kita, seperti itu. Jadi banyak banget sih Mbak Asma benefitnya kalau menurut aku. Terus lompatan tuh dari atau adjustment ya, penyesuaian dari awal kan nulis cerpen tuh. Ya cerpen, kemudian di majalah, nulis macam-macam ya, zodiak dan segala macam. Proses belajarnya seorang Tisa TS itu sampai menjadi penulis skenario yang ngehits itu gimana caranya? What did you do? Amin ya ngehits ya Mbak. Tapi kalau hits mah hitsan Mbak Asma kemana-mana jauh kali. Gimana Tisa? Jadi Mbak, aku jujur aja, itu aku melalui proses yang sangat luar biasa struggle. Dalam artian gini Mbak, dulu zaman aku memulai untuk belajar skenario, aku gak punya kenalan. Sama sekali gak ada kenalan, dan di tahun itu belum ada banyak workshop menulis ya kan. Sangat banyak sekolah menulis, bahkan buku-buku mengenai, benar. Seperti yang kita lakukan sekarang kan Mbak gitu ya. Dulu tuh gak ada gitu loh. Jadi benar-benar aku bagaimana caranya browsing tuh benar-benar kayak di apa sih warnet ya dulu ya, rental untuk komputer itu, rental internet. Di warnet aku browsing seperti apa sih skenario draftnya. Terus aku ingat dari beberapa film yang aku pernah nonton itu seperti apa. Dari situ aku pelajari Mbak. Benar-benar aku kayak nebak-nebak. Kayak di skenario itu kan ada namanya kepala adegan, itu adalah head scene. Itu kan misalnya tulisannya 01 INT titik ruang belajar, misalnya rumah Asma malam hari misalnya gitu ya Mbak. Aku nebak-nebak ini INT apa, terus ada EXT apa. Akhirnya karena aku baca lagi aku jadi nge Mbak. Oh INT itu setiap kali adegan ada di dalam ruangan. Lalu EXT, iya betul, EXT setiap kali adegan di luar ruangan. Oh berarti INT ini interior, EXT eksterior, yang kayak gitu Mbak. Jadi benar-benar aku belajar yang sendiri, nebak-nebak. Sebenarnya aku merasa oh iya ini benar kayak begitu. Lalu aku contoh. Dan satu lagi Mbak Asma, dulu Tisa belum punya komputer. Jadi di rumah itu tidak ada komputer, di mana aku harus menghabiskan uang pesangon dari kerja. Itu aku benar-benar dengan menyewa menyewa komputer di rental. Dan kayak kalau aku bikin contoh skenario, itu ngeprint mahal banget Mbak. Kita kan bikin sekitar 50 halaman ya Mbak ya skenario. Itu aku merasa kayak mahal banget. Kalau untuk fotokopi juga mahal.
terlebih lagi pada saat aku harus kayak sales door to door Mbak, menawarkan tulisanku. Jadi kayak aku tuh sering yang hari Kamu ini beneran door to door tuh ke PH tuh? Door to door Mbak, literally door to door gitu. Jadi dengan membawa misalnya hari ini aku kan udah ngelis ya Mbak. Oke, misalnya PH yang di Jakarta Barat, let's say Multivision, apalah. Nah itu Tisa ngelis, jadi hari itu aku khusus Jakarta Barat untuk ngirit ongkos dan waktu ya kan. Nah kadang ada lokasi-lokasi yang tidak bisa dilalui by bus atau dulu ada mikrolet yang kayak gitu-gitu atau bemo. Jadi Tisa harus naik ojek atau naik bajai. Dan bagi aku dulu tuh mahal sekali Mbak gitu. Jadi aku benar-benar sarapan di rumah pagi-pagi. Iya Mbak. Terus kayak aku seharian itu, aku kemana-mana itu, aku gak makan. Karena aku takutnya kalau aku makan, aku gak bisa pulang gitu loh. Jadi benar-benar yang penting duit itu cukup buat kesana kesini. Dan aku bisa pulang ke rumah. Dan itu aku lakukan kira-kira mungkin ada 2 mingguan aku seperti itu. Kayak gitu. Nah setelah aku ada jalan untuk ke PH, itu aku menemukan satu lagi struggle Mbak, yaitu aku ditipu. Nah ini sangat penting nih. Ini penting banget buat teman-teman. Pada saat teman-teman mau mengajukan ide, hati-hati. Jangan sembarangan. Karena ide itu sangat rentan untuk dicuri. Jadi waktu itu Mbak Asma dengan bodohnya, ini teman-teman aku sharing ya, dengan bodohnya aku datang ke sebuah PH, membawa skenario aku nih, skenario yang udah kita jilid kayak skripsi, tahu kan? Aku duduk aja nungguin gitu, karena berharap aku bisa ketemu produser. Ternyata tidak segampang itu. Tiba-tiba aku dideketin sama seorang sutradara yang ngakunya sutradara. Dia nanya, kamu penulis deh? Oh iya nih, baru mau coba-coba gitu kan. Oh coba lihat tulisan kamu. Terus dia lihat, wah boleh nih saya ajuin ya ke produser nanti mudah-mudahan kalau misalnya oke bisa langsung syuting. Ya namanya orang bodoh ya Mbak, masih gak ada pengalaman. Aku tuh udah bahagia aja kayak, oh iya ya makasih, karena ngerasa wah ada yang bantu nih gitu. Dengan polosnya aku langsung nyerahin 2 skenario aku Mbak yang aku pegang saat itu. Oke, aku pulang nih ceritanya. 1 bulan kemudian tayang dong Mbak, waktu masih di LaTV, masih ada LaTV zaman dulu tuh. Tayang di LaTV dan minggu depannya tayang lagi karena dia mingguan Mbak. Judulnya sama. Aku nggak dikabarin. Judulnya sama, semua sama, hanya penulisnya bukan aku. Penulisnya bukan aku Mbak Asma. Jadi penulisnya nama orang lain gitu. Nah terus aku sempat hubungin orang itu, dulu tuh masih zaman pager Mbak. Aku sempat hubungin orang itu by pager ya kan. Terus dengan bodohnya hanya percaya dengan balasan dia yang bilang begini. Oh iya, karena kamu kan belum ada pengalaman, jadi kalau mau tayang itu harus yang namanya udah dipercaya produser katanya gitu. Terus aku ya, oh iya ya oke. Doi bener sutradara? Dia bener sutradara Mbak, tapi sutradara yang kayak cuman freelance gak jelas gitu loh Mbak. Sutradara yang ya pokoknya sutradara lebih bagus dibandingkan dia. Sutradara bodong Mbak, ibaratnya sutradara bodong. Nah terus udah dong Mbak, setelah sebulan berlalu bisa datang ke sana ya kan, untuk ya yang jelas untuk minta honor dong ya kan. Lu masih percaya sama dia ya? Masih percaya. Dan tiba-tiba ya udah mereka tidak mengenali aku sebagai penulisnya, jadi aku bawa buktinya. Terus memang sutradara itu udah nggak pernah balik ke sana lagi, kayak gitu. Jadi benar-benar aku ketipu habis-habisan gitu loh. Itu parah banget. Ini dong, maksudnya kamu tuh udah di jalan yang benar gitu untuk kepenulisan skenario kan gitu, karena lo datang bawa gitu dan ternyata ketemu ya kebetulannya ketemunya ya sialnya ketemu penipu itu gitu kan ya, tapi jadi pembelajaran yang itu dia makanya secara format, secara ide itu udah oke banget ya gitu ya. Udah oke Mbak, buktinya apa yang ada di skenario aku itu benar-benar 100% apa yang ada di tayangan. Berarti kan memang sudah layak dong ya kan? Iya. Itu saya ingat nggak skenario pertama rujukan yang lo baca buat belajar? Ada Apa Dengan Cinta. Film Ada Apa Dengan Cinta. Betul, Mas Jujur Prananto. Jadi dulu di Gramedia itu dijual buku skenario Ada Apa Dengan Cinta. Nah itu adalah buku skenario pertama yang dijual secara ya pokoknya secara diterbitkan lah gitu ya. Nah dari situ aku juga belajar dari situ Mbak. That's why aku tuh merasa sama Mas Jujur tuh punya history gitu loh Mbak, karena beliau tuh adalah inspirasi aku lah ibaratnya ya.
Makanya Mbak bayangin pada saat tahun 2004 kalau nggak salah, kan aku udah bergabung di Sinemart ya Mbak dengan Pak Leo Sutanto. Nah Pak Leo itu mau membuat series dari film ADC ceritanya. Cuman waktu itu aku diminta bantuin jadi humas Mbak, jadi PR-nya ceritanya. Dan akhirnya aku ketemulah dengan Mas Jujur Prananto. Jadi itu kayak gimana sih Mbak ketemu idola yang menginspirasi jauh gitu ya. Mbak, norak banget bener-bener. Aku ketemu Mas Jujur tuh yang keringetan, yang gemeteran, yang kayak aduh gitu gimana sih. Aku benar-benar ada di tahap itu Mbak. Jadi aku benar-benar merasakan dari nol se-nol-nolnya gitu loh. Sampai Mbak tahu kan pepatah yang dibilang bekerja keraslah sampai idolamu menjadi kompetitormu, kan kayak begitu ya Mbak. Cuman jujur aja Tisa itu tidak punya sifat kompetitif. Aku tuh jujur orang gak punya sama sekali Mbak. Jadi pepatah itu aku plesetin. Jadi bekerja keraslah sampai idolamu menjadi teman satu timmu lah ibaratnya seperti itu, atau menjadi sahabatmu kayak gitu. Kayak ibaratnya Mbak Asma Nadia kan juga mungkin sama aku tuh beda genre ya Mbak. Tapi kan jujur aja aku dari dulu sangat mengagumi semua karya Mbak Asma Nadia, karena untuk genre dan ini ya Mbak Asma itu termasuk orang yang berpikiran sangat luas, cerdas, dan bagi aku cerita-cerita Mbak itu bisa diikuti dengan segala kalangan gitu loh. Makanya ingat gak? Mbak Asma ingat gak waktu kita ketemu di kantor screenplay pertama kali tuh aku bahagia banget yang aku dipanggil sama Pak Sukdev, Tis ini masuk ruangan kenalin Asma Nadia. Aku langsung yang wah Mbak Asma Nadia gitu. Makanya teman-teman aku tuh deg-degan banget malam ini. Ya Tisa, by the way tapi menarik sekali ya. Tapi buat teman-teman nih satu hal nih ya, perbedaan saya dan Tisa nih terkait skenario ya. Karena kami punya belajarnya dari yang sama. Saya dulu belajar juga Tisa, dan belajarnya saya iseng-iseng ngontak Mas Jujur gitu ya. Kemudian Mas Jujur tuh ngasih waktu itu skenario petualangan Sherina gitu ya. Saya baca saya, tapi teman-teman lihat ya siapa yang berlatih dengan benar-benar ya. Tisa jadi penulis skenario andal gitu ya, Asma Nadia skenario nulis tapi cuma sinetron. Asma merendah. Memang learning by doing itu something banget ya Tisa ya. Iya Mbak, mungkin karena gini, mungkin Mbak Asma itu kan sangat kuat di literasi ya Mbak ya. Sementara aku ini kan anak ngepop. Sebenarnya kita karena beda selera aja Mbak gitu. Jadi karena aku ini anak ngepop, jadi otomatis aku terjun di industri itu, di industri yang menuntut untuk ritmenya lebih cepat gitu loh, untuk ayo apalagi. Sementara kalau dunia literasi itu kan kita lebih dalam, karena jujur aja buktinya aku aja minim banget nih buku-buku aku, novel-novel aku, walaupun aku tuh sangat kepengen banget gitu ya Mbak ya punya, emang dari dulu kan duniaku dari buku gitu sebenarnya, tapi malah terjunnya ke skenario karena itu tadi dunia industri dengan dunia literasi itu ada sedikit gap di antara kita berdua gitu ibaratnya itu tadi gitu loh. Kita beda di situ aja. Salut sama daya tahanmu, karena Asma pernah dapat 29 episode itu kayaknya selama Ramadan waktu itu ya, buat Trans TV kalau nggak salah. Itu selama itu kayak nggak sempet ramas gitu. Mbak tahu nggak sih aku itu setiap kali pegang sinetron ya Mbak, dulu tuh aku yang salah satu yang paling banyak itu adalah sinetron Diam-Diam Suka di SCTV. Itu kita 500-an episode Mbak. Itu aku 3 kali tipes. 3 kali tipes, terus kayak udah mungkin 10 kali radang tenggorokan, terus 10 kali asam lambung. Jadi kayak ya memang begitulah Mbak. Jadi ya otomatis ya karena kita udah terbiasa, jadi udah tahan bantingnya tuh udah lebih ini Mbak. Ibarat handphone Cina tuh aku udah tahan banting banget. Ya. Terus sekarang nih ya, kalau sekarang gitu. Jadi kemudian apa sih yang kalau sebagai ini sebelum kita masuk ya tadi ke tema kita malam ini gitu ya, aku mau gali. Yang kalau Tisa bisa memberikan tips mungkin ya buat teman-teman yang ingin mengembangkan. Ini kan teman-teman di KBM ini, by the way ya, buat yang baru menyimak dan mungkin belum familiar, KBM itu dari komunitas bisa menulis ya, grup di Facebook ya, yang udah 5 kali atau 4 kali ya di ban sama Facebook. Aku nggak ngerti kenapa ya. Terakhir itu kita baru 100.000, baru umurnya 2 hari 3 hari itu juga udah di ban, padahal belum ada moderator ya.
Dan kemudian ada aplikasinya. Jadi teman-teman bisa download aplikasi KBM App ya, dan silakan punya akun di sana, latihan nulis di sana, baca di sana. Surga yang tak dirindukan 3 juga ada di sana. Iklan lewat di saya. Oke. Ya apa sih yang bisa kamu kasih Tisa? Tips nih buat selain tadi ya untuk nggak naif, gitu ya, nggak gampang percaya orang, tapi untuk mengembangkan dirinya nih, memindahkan, karena bahasa tulisan nih teman-teman kan banyaknya penulis novel ya kan, kemudian penulis cerpen, bahasa tulisan dan bahasa visual itu kan beda gitu. Aku sering nanya gini ke penulis skenario, tapi aku pikir pasti ada something nih yang berbeda yang bisa diberikan ke teman-teman. Gini Mbak, sebenarnya kalau misalnya kita mau membicarakan perbedaan dari bahasanya penulisan novel ke penulisan visual, itu sebenarnya satu aja sih yang teman-teman perlu ingat adalah kalau kita baca novel, itu kan imajinasi pembaca ya, beda dengan penonton ya. Jadi kalau imajinasi pembaca itu kan kita bebas gitu, mau berimajinasi apapun gitu loh, dan tidak dibatasi durasinya. Nah kalau visual, satu yang paling penting adalah kita harus menulis dengan kesadaran, kita harus mengawali konflik dan menyelesaikan konflik dengan durasi sekian. Yang biasanya tuh ya standarisasi 90 sampai 100 menit lah maksimal. Jadi itu, bagaimana tingkat kesulitan seorang penulis skenario dibandingin penulis novel, salah satunya adalah dengan durasi yang sangat terbatas, kita harus memiliki kualitas yang tidak mengecewakan imajinasi penonton saat mendeliver visual gitu loh, karena banyak sekali kejadian novel diadaptasi ke film. Mungkin Mbak Asma sebagai penulis novel yang udah mumpuni ya juga merasakan ya Mbak, pada saat novel-novel Mbak Asma divisualkan, ya elah kok gini doang gitu kan, itu banyak faktor gitu kan. Pertama adalah faktor dari misalnya ada beberapa esensi di novel yang sangat penting ternyata malah dipenggal atau nggak diangkat di skenario misalnya seperti itu. Lalu yang kedua juga pemilihan pemain misalnya, ini sangat penting. Bagaimana misalnya pada saat kita membaca novel, wah kita tuh bayangan kita udah luar biasa ya, cowok ini seganteng apa, misal atau cewek ini secantik selembut apa, tiba-tiba begitu divisualkan, kayak gini doang. Apalagi kalau sutradaranya kurang bisa membentuk karakternya sehingga mendekati dengan karakter yang ada di novel, itu akan lebih mengecewakan lagi. Nah ini adalah yang harus disadarin sama teman-teman, karena suatu saat teman-teman akan memikul beban dihujat oleh penonton kayak please deh ngapain harus difilmin kalau misalnya nggak lebih bagus dari novelnya kayak begitu. Nah jadi itu masalah durasi itu paling penting Mbak Asma. Cuman aku mungkin akan share tips-tips yang bisa cepat dan praktis ya pada saat teman-teman menulis sebuah skenario. Pertama, teman-teman jangan menempatkan diri selalu menjadi penulis. Jadi teman-teman tempatkan diri dulu, gue menulis ini, bagaimana jika gue adalah penontonnya, oke? Apa sih yang gue harapkan dalam sebuah tayangan? Misalnya teman-teman berpikir, oke, aku pengen tayangan yang benar-benar romantisannya itu bisa kayak Korea, misalnya kayak gitu. Atau yang kedua, aku pengen membuat struktur cerita yang nggak lamban, yang temponya cepat, tapi bisa dinikmati. Nah dari situ kita bisa untuk menata tulisan kita teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak menulis itu untuk diri kita sendiri, tapi kita mewakili para penonton. Ibaratnya kita adalah chef gitu ya, nggak semua orang doyan pedes misalnya. Jadi ya berarti kita harus membuat masakan untuk yang doyan pedes atau yang tidak doyan pedes. Begitupun dengan kita sebagai penulis skenario itu. Jadi yang pertama menempatkan diri pada posisi penonton. Yang kedua membuat cerita yang relatable, yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Walaupun misalnya nih kita ambil cerita Cinderella. Cinderella itu kan jelas-jelas cerita fantasi ya teman-teman. Tapi hidupnya Cinderella, karakter Cinderella, itu siapapun kita bisa ngalamin loh. Benar nggak? Betul. Kita bisa aja dizolimi sama orang, sama keluarga sendiri misalnya. Itu terjadi sama kita kan, betul kan? Bisa siapapun mengalami itu. Yang kedua, Cinderella itu adalah anak biasa, perempuan biasa yang punya harapan dan mimpi. Ya sekarang kita siapa sih yang nggak punya mimpi ya kan? Nah yang ketiga, setiap orang pasti mengharapkan mukjizat dalam hidupnya, betul kan? Dan pada akhirnya hidup Cinderella menjadi seperti negeri dongeng ya, yang dia akhirnya dapat pangeran yang ini. Jadi itu menimbulkan hope, harapan. Nah pada saat penulis ini menimbulkan harapan pada penonton, let's say dia memotivasi penonton kayak, wah gila ini cerita gue banget,
wah berarti gue bisa nih kayak dia, misalnya seperti itu gitu. Nah di situ adalah peran kita bagaimana menghidupkan karakter yang ditonton oleh penonton seolah-olah hidup dalam diri mereka. Kalau teman-teman paling nggak bisa ngikutin 3 hal ini, yang pertama tadi adalah teman-teman menempatkan diri sebagai penonton. Yang kedua, teman-teman membuat sesuatu yang relatable. Yang ketiga, teman-teman menuliskan sesuatu yang ada unsur hope atau unsur harapan. Dari 3 ini aja aku yakin teman-teman pasti akan menjadi favorit buat para penonton atau pembaca. Gitu, terutama penonton ya, karena penonton itu selalu mengandalkan visual seperti itu. Jadi ini sebenarnya 3 resep besar sih. Jadi kita nggak usah selalu berpikir, oh kalau gue mau nulis sesuatu yang laku, gue harus bisa menghayal ide yang gede-gede, yang luar biasa. Nggak juga. Kadang sesuatu yang simple, sesuatu yang let's say cuman adegan misalnya anak ini pengen nyenengin ibunya atau ngasih surprise ibunya ulang tahun. Akhirnya dia dengan segala keterbatasan dia nggak bisa masak, dia misalnya buka YouTube, dia cari nih apa kesukaan ibunya, misalnya garang asem. Oke, dia belajar bikin garang asem dan akhirnya itu dia persembahkan untuk ibunya. Itu aja bisa menjadi scene yang sangat menyentuh gitu loh, yang membuat orang-orang yang nonton, ih ternyata gue nggak harus bisa kayak ngajak ibu gue ke luar negeri atau beliin tas atau perhiasan mahal, tapi ternyata dengan kayak begini ibu gue pun bisa bahagia ya gitu loh. Jadi ada hope dan membuat orang-orang ngerasa, oh iya ketidaksempurnaan karakter itu kayak mirip gue banget deh, misalnya seperti itu. Kurang lebih kayak gitu Mbak Asma kalau menurut aku ya, untuk tips cepat singkat praktisnya gitu. Yang lain sih tetap ya pasti harus lebih banyak membaca gitu kan. Terus berarti kalau misalnya nonton, dirimu sudah menempatkan sebagai scriptwriter gitu ya, dengan visi scriptwriter gitu, menonton sesuatu betul. ya kan. Betul Mbak, betul. Keren ya perjuangannya ya, seru percakapannya nih ya, nanti kita ada tanya jawab juga. Nah sekarang nih, dari pengalaman ya, baik pengalaman di Cinemat, kemudian di screenplay ya, dan kerjasama dengan banyak PH gitu ya, apa sih menurutmu cerita-cerita seperti apa sih sebetulnya yang dicari oleh rumah produksi kita? Kalau cerita itu sebenarnya tergantung ya Mbak, karena gini, sekarang ini semuanya berubah dalam artian yang tadinya kita selalu berpikir bioskop adalah satu-satunya fasilitator bagi para penonton ke film-film, ternyata sekarang bioskop mati ya kan, semua lari ke OTT. OTT itu adalah platform digital seperti kalau teman-teman tahu Netflix, iFlix dan sebagainya, Disney. Kita semua lari ke sana Mbak. Even film-film aku udah ada 4 judul yang tadinya memang untuk bioskop, akhirnya lari ke OTT semua, ya kan? Dan antara apa ya, kalau sifat pasarnya bioskop dengan sifat pasar OTT itu aja udah pasti beda. Belum lagi pasarnya Disney dengan pasarnya WTV beda, pasarnya video.com dengan pasarnya Netflix beda. Jadi di sini kita harus tahu dulu apa nih, kita akan ada di mana gitu, posisi kita di mana. Oke, produser menyuruh kita siapin film ya, atau siapin series ya, di mana gitu. Ini kira-kira akan tayang di mana. Nah, penulis harus jelas dulu. Mereka akan buat gitu ya, beda-beda. Beda lagi, Mbak. Betul, beda lagi. Jadi jangan sampai misalnya kayak video.com ini suka banget dengan pendekatan-pendekatan tentang kehidupan anak remaja yang Indonesia banget, misalnya kayak begitu. Nah, jangan sampai kita salah, Mbak. Oke, kita membuat untuk video.com, tapi kita bikinnya kayak film-filmnya Netflix ya, seriesnya Netflix kayak semacam Stranger Things atau Sex Education atau apa. Wah, itu udah nggak masuk gitu kan. Jadi pertama itu dulu Mbak, kita ketahui dulu di mana pasar kita ini bergerak nantinya, oke. Yang kedua, ya kita sesuaikan dengan sifat pasar kita itu apa. Video.com suka dengan kehidupan remaja yang Indonesia banget. Ya udah kita bikin berarti yang secara apa ya istilahnya karakteristiknya seperti itu, ya kan. Lalu apa namanya yang tidak lebih penting adalah sebenarnya kebutuhan produser sendiri apa sih gitu, karena bagaimanapun kita memang sebagai penulis kan harus bisa punya idealisme tertentu ya Mbak Asma Nadia, tapi kita juga tidak boleh melupakan nih teman-teman, kita di-hire oleh produser, bagaimanapun produser yang punya duit dan membayar kita. Jadi kadang kita harus bisa pinter-pinter bagaimana di sisi lain kita menyenangkan produser dengan mendeliver apa yang produser butuhkan, tapi kita juga tidak lupa untuk
menyelipkan idealisme kita gitu loh. Benar-benar menyelipkan gue mau ngasih pesan ini lewat tontonan yang gue kasih, misalnya seperti itu. Kayak aku paham banget tuh Mbak Asma juga pasti punya resep-resep tertentu yang menjaga prinsipnya Mbak Asma kan sebagai penulis kan. Nah bagaimana pinternya kita mengemas yang sampai produser tuh nggak ngeh gitu loh. Kalau ternyata dalam tulisan yang kita kasih itu sebenarnya banyak tuh pesan-pesan terselubung dari kita yang bisa mendeliver atau memfasilitasi itu tadi prinsip-prinsip kita sebagai penulis, idealisme kita. Nah itu mesti ya, cuman nanti kalau teman-teman udah lebih sering latihan nulis, mungkin lebih sering mengalami benturan-benturan saat deadline, teman-teman dengan sendirinya akan belajar seperti itu. Jadi ya itu practice makes perfect ya Mbak Asma ya istilahnya ya. Itu kurang lebih itu sih Mbak Asma. Ya, dan itu benar banget gitu. Saya di Surga yang Tak Dirindukan ada satu dialog yang Asma keberatan karena menurut Asma dialog itu nantinya bagi penonton mungkin akan menimbulkan pertengkaran antara orang tua sama anak gitu. Jadi anaknya bisa bilang di film ini aja boleh gitu kan. Dan saya nggak bilang begitu gitu. Tapi saya bilangnya waktu itu ke Pak Manu saya bilang Pak Prasetya karakternya nggak begini gitu, atau Merus nih karakternya nggak begini, jadi kalimat ini nggak mungkin muncul dari mulutnya Pras gitu, jadi menggunakan karakter, jadi emang tuh pinter-pinternya kita ya, Tisa ya. Iya Pak, iya Mbak, benar-benar. Menjaga karena gini Mbak, karena gini kadang ada juga ya penulis yang suka salah istilahnya, salah menyikapi gitu loh Mbak. Jadi dia mungkin cara penyampaiannya ke produser membuat dia terasa defensif. Nah itu harus dihindari sama teman-teman kayak gitu. Nah kalau kayak gitu mungkin Mbak Asma kayaknya salah satu penulis yang cukup pinter tuh untuk mengakali supaya ibaratnya kayak memanipulasi tanda kutip produser tetap disenangkan tapi kita juga dapat ininya ya kan. Benar. Saya nggak mau, maksudnya gini, jangan sampai saran kita akhirnya membuat cerita jadi nggak logis juga gitu kan gitu. Jadi cerita kan ada karakter-karakter gitu ya. Oke, Tisa. Ya betul. Dari pengalaman segala macam gitu ya. Kalau buat penulis skenario sekarang masih mungkin nggak sih door to door? Kalau sekarang ya Mbak, menurut aku kalau untuk door to door. Kalau baru mau mulai sebenarnya sekarang ini diuntungkan dengan kayak begini, tidak perlu door to door karena dalam artian terutama teman-teman yang ikut komunitas seperti ini ya kan, itu pasti dia akan punya link yang bisa membawa dia, let's say kayak dia bisa, Mbak Asma tolong dong misalnya baca tulisanku, kalau misalnya tulisanku oke, mungkin aja bisa kesempatan jadi timnya Mbak Asma dulu misalnya seperti itu nih. Atau juga seperti banyak orang yang suka DM aku, Mbak Asma juga begitu, Mbak Tisa boleh nggak kalau ada waktu baca tulisanku, kali aja bisa jadi timnya Mbak Tisa. Jadi saat ini adalah kesempatan yang sangat besar buat teman-teman yang nggak perlu mengalami struggle seperti aku zaman dulu gitu. Karena memang sudah beda Mbak situasinya. Situasi sekarang ini sangat mendukung buat teman-teman yang mau lebih menekuni menjadi penulis profesional gitu. Dengan berbagai workshop, berbagai webinar seperti ini, terus ditambah lagi ya dengan mengikuti komunitas yang seperti teman-teman sekarang. Kayak gitu sih Mbak. Jadi kalau menurut aku, karena gini, hati-hati juga untuk door to door, karena itu tadi sangat rentan ide kita untuk diambil dengan tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi better kalau misalnya memang masuk dalam satu komunitas, bagi aku itu jauh lebih aman Mbak, gitu, ketimbang individual door to door seperti aku dulu gitu. Oke. Nah, terus kalau teman-teman nanya nih, kalau pengen jadi menjajaki jadi timnya Tisa TS harus gimana sih? Asik. Aduh nggak salah nih. Malu lo ngomongnya depan Mbak Asma aku. What they have to do? Sebenarnya bisa gini, kebetulan kan aku juga ada perusahaan yang manajemen penulis itu Mbak Asma yang kreatif industri kan. Aku juga pernah sounding ke Mbak Asma kan, aku bilang Mbak Asma ayo nanti bantu-bantu ini ya, jadi guest speaker, jadi guru pengajar juga ya kan, jadi guru tamu lah ibaratnya. Ganti-gantian kita. Ya jadi misalnya ini bisa aja teman-teman nanti bisa nanti misalnya nanya melalui Mbak
Asma atau langsung DM ke Instagram aku di Tisa TS. Nanti biasanya aku akan membaca dulu supaya tahu karakteristik penulisan teman-teman tuh seperti apa, kayak begitu. Karena kan gini, penulis itu banyak karakternya Mbak Asma ya. Seperti Mbak Asma dan aku aja berbeda banget gitu kan. Jadi kayak aku kalau misalnya disuruh nulis yang kayak Mbak Asma punya kayak bentar deh Mbak, kayaknya gue PR banget nih, kayak gue nggak bisa deh gitu kan. Nah jadi kita harus benar-benar mengenal penulisan karakter penulisan teman-teman tuh seperti apa. Lalu baru setelah itu aku bisa tahu nih, oh oke, berarti teman-teman ini apakah perlu bimbingan dulu lebih lanjut sampai ke tahap apa supaya bisa masuk berarti menjadi tim seperti itu. Karena kan memang kayak begitu tuh sekarang seleksinya itu tidak hanya dari kemampuan menulis Mbak Asma. Jadi sekarang yang lebih penting menurut aku adalah attitude sih Mbak. Jadi gini, banyak sekali kemarin itu juga aku sempat nge-cut ya koreter-koreter aku karena attitude Mbak. Karena attitude-nya. Jadi kayak bayangin aja tiba-tiba lagi di tengah-tengah produksi terus dia ngilang Mbak gitu loh. Wah itu kan repot banget ya. Sementara kan Mbak Asma tahu ya, kita yang tekan kontrak dengan produser, kita yang sudah berkomit dengan produser, tiba-tiba tim kita hilang terus kita bisa kena penalti gitu kan. Ya Mbak Asma tahulah berapa besar penaltinya ya Mbak ya kalau misalnya kita mangkir kan gitu loh. Jadi itu tadi lah, banyak hal kecuali kemampuan teman-teman menulis, kita juga harus benar-benar melihat attitude-nya juga kayak begitu. Itu sih dua hal itu aja sih Mbak yang paling penting kurang lebih. Oke. Tuh aku lupa tadi mau nanya apa tuh kepadamu sebetulnya ya. Ya, jadi buat teman-teman semua ya, tadi udah banyak banget dikupas ya dari mulai perjalanan yang jatuh bangun ya. Jadi sering gini ya, Tisa, kadang-kadang kalau kita kita cuma ngelihat orang dari luar kayaknya gampang banget ya gitu. Kayaknya enak banget ya jadi Tisa. Enak banget jadi Asma Nadia gitu. Padahal perjuangan. Saya dulu Tisa di warnet, saya minjem mesin tik dengan beberapa huruf yang mesti pakai tenaga dalam baru muncul. Dan nikmati perjuangan yang sekarang karena barangkali perjuangan itu Allah titipkan gitu ya agar kamu lalui supaya kamu punya cerita something inspiring gitu yang nanti bisa dibagi ke banyak orang. Jadi kita dengarkan dari Tisa ya. Tisa di luar itu tadi kita udah ngomong kan soal cerita yang mungkin suka terus sekarang trennya berubah ke OTT ya, ke TV langganan ya, TV internet langganan. Kalau secara genre itu sebetulnya sekarang yang lagi tren apa sih gitu? Apa remaja kah? Apakah dunia pelakor kah gitu ya? Kalau untuk OTT berarti sekarang kita karena kondisinya pandemi, oke kita ngomong OTT deh. Iya Mbak, betul. Kalau aku Mbak, so far kalau yang jadi gini, kalau sekarang itu kondisinya kan udah beda kayak dulu ya Mbak. Dulu kita sebagai penulis yang menawarkan tulisan gitu, tapi kalau sekarang rata-rata apalagi kalau penulis-penulis yang memang udah punya jam terbang cukup tinggi, biasanya produser yang approach ke kita justru kan gitu. Dan ya seperti Mbak Asma juga, kita bahkan bisa untuk milih gitu kayak, oke deh Pak, aku baca dulu ya idenya kayak gimana, kalau aku cocok ya aku tulisin, kalau enggak ya mungkin next aja kan kayak gitu ya Mbak sekarang ya gitu kondisinya. Nah kalau yang rata-rata datang ke aku itu memang sebenarnya masih remaja Mbak. Biasanya adalah masih remaja, tapi bukan remaja yang anak-anak SMP atau remaja yang kayak masih ketimpringan gitu ya Mbak. Tapi remaja yang mempunyai problema yang menjadi social issue kayak begitu. Tapi settingnya tetap remaja. Remaja itu bisa remaja SMA ataupun kuliah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang kayaknya tetap abadi dan tetap ini adalah family issue Mbak. Jadi bagaimana konflik-konflik yang bisa datang di sebuah keluarga. Jadi misalnya kayak ibu muda, bener, tetap yang masalah pelakor, poligami, atau tahu-tahu suaminya datang bawa anak dari perempuan lain misalnya seperti itu gitu loh. Bagaimana perjuangan di sebuah keluarga yang bisa ibaratnya kayak bisa menyatukan keluarga itu sendiri gitulah. Kurang lebih seperti itu gitu. Cuman kalau kayak horor atau apa segala macam, kalau menurut aku itu sih hanya musiman aja, musiman yang bergulirnya cepat gitu loh. Jadi kayak misalnya dalam 3 bulan ini horor lagi kenceng nih, tapi nanti dia bisa vakum. 3 bulan itu bisa vakum, terus tiba-tiba dia bisa nongol lagi kayak begitu. Tapi kalian terus yang konsisten itu adalah 2 hal tadi sih Mbak. So far ya, karena sampai detik ini masih kerjanya gitu-gitu juga gitu. Kenapa Mbak? Itu main horor kayaknya jarang ya? Itu dia, jadi horor kadang lagi kenceng-kenceng, lagi jarangnya jarang kayak begitu. Tapi nanti
tiba-tiba dalam waktu 2 bulan nih bisa horor terus kayak gitu. Tapi kalau yang konsisten itu seperti yang aku bilang tadi Mbak, masalah social issue, remaja sama family issue. Kayak begitu. Nah sekarang aku mau tanya nih, bahkan misalnya untuk tema-tema pelakor, istri muda dan segala macam, penting gak sih untuk tetap punya judul yang gak kayak lampu merah gitu? Punya judul yang keren gitu, penting gak sih? Atau judul-judul hardcore yang lebih diminati di OTT? Menurut kalau OTT enggak Mbak, kalau OTT itu tetap kita kalau bicara soal pasar OTT pun dengan pasar FTA atau TV itu udah jelas beda gitu ya. Karena gini, kita bukannya membedakan OTT itu yang nonton orang pintar atau FTA atau TV itu yang menonton orang yang tidak berpendidikan, enggak juga. Aku juga kadang kalau lagi jenuh suka nonton, bahkan aku suka nonton kayak Indosiar apaan nih gitu kan ya, misalnya RCTI lagi apa sih kayak gitu. Cuman kadang gini, OTT itu adalah punya pasar yang dia memang udah nggak attach sama TV seperti itu. Jadi nggak attach sama TV itu kan bukan berarti tidak tertarik karena dia merasa gue lebih pinter atau gue sosialnya gue lebih kaya, lebih atas, nggak juga. Tapi karena memang merasa ya memang udah jenuh sama TV dan dia mencari sesuatu yang baru gitu. Nah sementara kalau TV itu adalah segmen pasar yang ya konsisten dari dulu gitu-gitu aja. Dan dari apa ya istilahnya, dari karakter penontonnya pun tidak yang gampang berubah seperti OTT Mbak gitu loh. Kayak dari dulu ya udah siapa sih penguasa TV? Ya udah paling ibu-ibu ya kan, ibu-ibu yang nggak terlalu banyak kegiatan, yang orang cuman menginginkan tontonan yang nggak mikir gitu loh Mbak Asma ya kan. Ah udahlah pokoknya gue nggak mau mikir, pokoknya seru gitu dong yang kayak gitu. Karena apa? Karena gini, OTT itu membutuhkan effort lebih, membutuhkan perjuangan lebih. Pertama, kadang kita harus membayar bulanan OTT-nya sendiri ya kan. Tapi kalau TV kan ya udah gitu, kita bayar listrik, ya udah nonton TV gratis. Makanya kita bisa gonta-ganti channel, kita gratis kan seperti itu. Nah, itu menyebabkan persaingan dalam kualitasnya OTT itu jauh lebih tinggi. Karena jauh lebih tinggi kenapa orang membayar untuk menonton. Seperti halnya bioskop. Kalau misalnya di TV, ya ibaratnya suka-suka orang aja mau nonton apa kayak gitu, tinggal ubah channel gitu kan. Makanya TV walaupun dia banyak ragamnya, tapi kalau masalah kompetitor yang dari sisi konsisten dia udah tahu nih kelas-kelasnya nih. Jadi tidak senjelimet OTT Mbak gitu. Kalau OTT itu bisa yang minggu ini misalnya OTT-nya itu lagi tinggi yang seperti misalnya yang seperti Ayat-Ayat Cinta misalnya kayak gitu ya Mbak ya. Tapi tiba-tiba bulan depan orang mungkin lebih suka kayak yang kemarin tuh Kisah untuk Geri misalnya atau apa gitu yang lebih remaja yang apa gitu. Jadi di situ bagaimana orang-orang yang biasa menulis di satu segmen aja itu kadang jadi agak kelimpungan karena wah kita lagi nggak high demand nih gitu. Yang lagi high demand dengan segmen yang lain seperti itu. Sementara kalau TV kan Mbak tahu sendiri ya, tinggal bagaimana si penulis, ya udah habis ini siapin sinetron sama lagi ujung-ujungnya ya kan, tentang perebutan harta, tentang cinta segitiga, misalnya tentang apa kayak begitu. Tapi secara karakteristik tetap sama Mbak kayak begitu. Jadi kalau menurut aku memang lebih rumit untuk OTT, yaitu tadi karena daya beli OTT juga tidak sebanyak TV kan gitu, ngantrinya juga lebih banyak gitu kan. Jadi kalau dari banyak faktor itu kita bisa menggolongkan kalau memang TV ya masih jauh lebih simpel untuk dipenuhi Mbak gitu kalau secara pasar ketimbang OTT kayak gitu sih Mbak. Gue sebetulnya mau ngasih teman-teman bertanya, tapi satu lagi deh ya, karena menurut aku ini oke banget nih narasumber kita malam ini ya. Bisa, terus apa yang kamu lakukan sehingga kamu tuh bisa update dengan tren yang ada gitu. Dan tren kan kayak misalnya OTT, terutama gini, kayak PH aja selera-nya macam-macam gitu kan ya, gaya pendekatan. Ya, betul. Terus sekarang kalau OTT itu ada berapa macam OTT yang ada gitu kan ya. Kemudian ada masing-masing punya karakter sendiri. Kemudian tren itu kan berubahnya juga cepat gitu. Terus gimana lo update terhadap ini? Apa yang harus dilakukan penulis biar update dengan tren yang saat ini ada di masyarakat gitu? Kalau aku sebenarnya dua hal aja sih Mbak. Aku selama ini selalu mengikuti sosial media, ya entah itu Twitter, entah itu Instagram. Karena gini, dari sosial media aja daya update-nya itu beda Mbak. Kalau yang benar-benar update cepat itu adalah Twitter. Itu adalah yang tercepat untuk update ya kan.
Tapi kalau untuk kelas yang lebih kayak misalnya kita bisa untuk promo yang lebih update-nya untuk ke promo mungkin dari Instagram seperti itu. Nah kalau Facebook itu paling cocok menurut aku adalah untuk komunitas. Jadi kalau misalnya Mbak mau update yang paling cepat udah pasti Mbak pantengin Twitter ya kan. Tapi berarti semua sosial media mesti update. Jadi aku tuh punya akun semua sosial media Mbak. Jadi kayak LinkedIn itu kan harus update yang dunia kerja tuh ya. Jadi semua aku update gitu loh. Walaupun kadang ya aku silent update juga. Paling aku cuman ngepost itu hal-hal yang berkaitan dengan promo kayak gitu. Lalu yang kedua Mbak, dan ini sebenarnya yang jauh lebih penting adalah kita sebagai penulis harus nonton. Harus rajin nonton. Dan dalam nonton itu nggak boleh milih-milih gitu. Nggak boleh milih-milih dalam artian nggak boleh kayak gue cuman seleranya sukanya drakor nih, nontonnya drakor doang. Nggak bisa begitu. Tisa tuh nonton semua Mbak. India, Hollywood, Eropa, bahkan terakhir kemarin ada serial dari Teheran, itu cukup bagus, dia kayak mini series 2 season gitu. Itu aku nonton karena aku kepengen membandingkan, oke, struktur dari penceritaan sebuah tayangan Turki dengan Eropa bedanya apa sih gitu. Jadi aku bisa mulai kenal nih. Oh oke, Turki tuh sukanya gini, India tuh gini, Korea tuh gini, Eropa tuh gini, kayak begitu. Hollywood tuh begini. Jadi tayang di OTT mana? Kenapa Mbak? Sorry. Yang Teheran tayang di OTT mana? Kayak kita di Apple Mbak, Apple TV. Oh ya, berarti film banyak di sana jadi, ya. Tisa punya semua Mbak. Jadi Tisa tuh punya dari dari Apple TV, dari View, Netflix, WTV, GoPlay, apalagi itu Amazon Prime, Disney Hotstar, aku punya semua. Ya, HBO Go. Karena gini Mbak, kalau misalnya kita mau nonton Korea, itu selain Netflix yang paling kuat adalah View. Ya kan, platform View itu kuat banget Korea. Cuman kalau misalnya mau yang kayak Timur Tengah yang bagus-bagus gitu ya, itu selain Netflix juga yang bagus itu di Apple TV Mbak, banyak banget. Jadi ada Teheran punya, iya ada Iran, Palestina, dan itu ternyata amazingly bagus-bagus kan? Menarik loh Mbak, sangat menarik. Makanya aku kayak wow keren. Jadi ya itulah, kita sebagai penulis harus banyak nonton. Itu aja kuncinya Mbak. Kita menonton bukan untuk menjiplak ceritanya, tapi kita mempelajari struktur. Oh strukturnya begini, temponya seperti ini, apa yang menarik dari kekuatan karakter, dialog-dialognya seperti apa, seperti itu sih gitu. Jadi ya banyak nonton sama update sosmed aja Mbak modalnya. Ya, nah ini bedanya kan kalau Tisa banyak nontonnya untuk memancing duit ya. Kalau kita jangan sampai nonton doang, nonton doang, nangis doang, lihat opa-opa aja itu sih. Dia, benar-benar paling baper doang gitu ya. Kalau kita ya nonton harus untuk belajar juga gitu. Makanya jangan pernah memilih tontonan dalam artian tontonan yang kita anggap ini apa sih jelek. Tetap aja kita tonton gitu loh, nggak apa-apa. Karena gini, kadang kita juga bukan untuk mempelajari kelebihan mereka, tapi kita juga menghindari kekurangan gitu. Jadi misalnya kita menonton sesuatu yang baik kita, aduh nggak menarik nih, nah itu kita catat nggak menariknya di mana. Kayak misalnya, oh nggak menarik karena lamban, atau strukturnya lemah, atau karakternya gimana. Ya udah kita menghindari tuh bagian situ, kayak gitu. Jadi tetap pasti ada yang bisa dipelajarin Mbak. Iya, saya kemarin nyari teman buat nonton film Rusia, adaptasi novel Amerika. Terus lama banget nih temennya, tapi ternyata akhirnya dapat juga kemarin. Akhirnya dapat juga. Ya. Pengen tahu gitu kan, Rusia kan sastranya bagus nih gitu. Ketika mereka si filmnya tuh kayak gimana gitu. Oke, saya nggak mendominasi. Oke teman-teman, banyak. Saya kan Bro Bahrul, maaf ya, saya menggalinya senang soalnya. Seru ya Mbak, aku juga senang. Buat teman-teman juga sih menggalinya nih. Oke, Bro Bahrul siapa dulu nih penanya pertama? Ya silakan teman-teman ya, bisa mulai resen. Sebenarnya ini belum ada yang resen nih Bunda Asma ya, baru ada yang di kolom chat ya. Silakan teman-teman bisa resen. Saya sambil bacakan ya, yang di chat dulu ini ada dari Mbak Konita Alia ya. Untuk tulisan skenario durasi 90 sampai 100 menit itu berapa halaman? Oke, silakan. Bisa. Ini mau langsung dijawab ini nggak apa-apa? Langsung. Ya. Oke, jadi gini Mbak, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar tapi bagus banget. Jadi kalau misalnya kita di skenario itu kita udah punya yang namanya final draft. Final draft ini adalah yang dipakai internasional. Nah ini hitungannya itu 1 halaman itu 1 menit gitu. Jadi kalau misalnya
kamu mau nulis FTV itu kan biasanya durasi 90 menit. Ya udah berarti kamu bikin sekitar kurang lebih 90 halaman seperti itu. Nah 90 halaman ini nanti bisa macam-macam nih jumlah scene-nya. Jumlah scene itu adalah adegan. Jadi misalnya kalau misalnya kamu banyak scene-scene yang emosional, yang dialognya kuat dan cukup panjang, itu mungkin 80 scene aja udah bisa mencapai 90 halaman misalnya begitu. Atau kalau misalnya kamu bikin film horor action yang scene-scene tuh pendek-pendek dan cepet-cepet, itu kadang kamu 100 scene aja tuh udah 90 halaman kayak gitu. Jadi tergantung. Tapi ya itu hitungannya adalah 1 halaman adalah 1 menit. Jadi patokannya dari situ. Gitu Mas Hasan. Ini ada yang DM ke Asma dari Desma. Izin bertanya Bunda dan Kak Tisa, bagaimana cara menghidupkan latar yang benar-benar kuat dalam satu cerita sehingga jika suatu saat nanti divisualkan bisa sesuai dengan bayangan penulis. Nah, gimana? Ini maksudnya menghidupkan latarnya nih apa nih? Apakah latar itu adalah setting lokasi atau background story? Gitu. Atau anyway, boleh dua-duanya gitu. Oke. Jadi kalau menghidupkan latar, yang dimaksud dengan latar adalah setting tempat. Ini salah satu contohnya waktu Tisa bikin Love in Paris gitu ya Mbak Asma ya. Kan Mbak Asma juga pengalaman banget tuh bikin yang settingan lokasi gitu ya. Kalau dari pengalaman Tisa pribadi, jangan pernah menulis dengan kayak misalnya kamu judulnya Assalamualaikum Beijing gitu ya misalnya ya. Tapi cerita itu tidak ada kaitannya dengan harus di Beijing gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kamu bikin Assalamualaikum Beijing, tapi ceritanya bisa ditempelin di mana aja, even bisa di Jogja, bisa terjadi di Singapura atau di Amerika. Jadi kenapa kamu mengambil judul Assalamualaikum Beijing? Apa premisnya dan kenapa harus Beijing? Nah itu harus disadari dulu nih sama penulis. Nanti kalau misalnya kamu udah benar-benar yakin dengan, oke, cerita ini tidak akan bisa diceritakan atau terjadi kalau memang lokasi tidak di Beijing. Nah itu baru deh kamu tulis seperti itu. Itu yang pertama. Karena kalau kamu udah punya prinsip begitu, apapun yang kamu tulis nanti, maupun dari tracknya kah, dari karakternya kah, baik dari main plot, side plotnya, pasti akan semua relate-nya ke lokasi yang kamu ambil seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya latar yang dimaksud ini adalah latar dari background cerita itu sendiri, yaitu berarti kamu harus memperkuat motivasi si karakter sampai cerita ini terjadi. Kayak misalnya waktu Tisa bikin Love in Paris itu, kenapa si tokoh ini kok harus ke Paris dulu nih, baru dia ketemu cinta dan akhirnya ketemu kisah cinta dan akhirnya kisah cinta ini menjadi konflik ke depan kayak gitu. Nah di situ harus diperjelas backgroundnya cewek ini apa, siapa dia ngapain. Kalau misalnya kayak contohnya gini, dia setting dia ke Paris, tapi ya dia sebenarnya dia misalnya kayak dia cuma mau kuliah ambil kedokteran, ya itu udah nggak nyambung gitu kan. Kecuali kalau cewek ini menyukai hal seni yang sangat tinggi, dia sangat suka fashion atau sangat suka desain atau apa segala macem. That's why memang itu bisa dia dapetin kalau dia ke Paris misalnya, seperti itu. Jadi itu sih Mbak Asma, kalau misalnya itu dari dua, bagaimana untuk menghidupkan latar itu tadi ya gitu. Jadi harus benar-benar relate banget kayak gitu dengan motivasi ceritanya. Oke, silakan Bro Bahrul. Kayaknya sudah ada yang raise hands. Ya, ada Mas Ervandi. Kayaknya pada Mas Ervandi. raise hand. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Tisa sama Bunda Asma. Saya ingin bertanya gini Bunda Asma dan Bunda Tisa. Kadang-kadang banyak penulis menulis beberapa judul, tapi satu judul pun kadang belum selesai. Cuma karena idenya mentok, kadang buat judul lagi biar muncul ide baru mungkin. Nah ini solusinya? Apakah harus ketika terjadi seperti itu, apakah judul memang harus ditumpuk-tumpuk dulu tanpa menyelesaikan satu judul? Apa harus menyelesaikan satu judul dulu baru nanti menyusun judul yang lain gitu? Oke, silakan. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Mas Ervandi. Mas Ervandi ini dari mana nih? Dari Situbondo, Jawa Timur, Bunda Asma. Oke, silakan. Situbondo. Baik, Mas Ervandi, terima kasih pertanyaannya. Ini jujur aja, sebenarnya tidak hanya dialami oleh penulis baru juga gitu. Maksudnya mungkin seperti Mbak Asma juga Tisa
Ya sering juga, ini sebenarnya namanya tuh kadang ada istilah writer's block ya Mas ya, di mana kita lagi dalam deadline di tengah-tengah tiba-tiba kayak ngerasa aduh apalagi ya, aduh stuck nih, terus habis ini ngapain ya, terus kayak malah kepikiran kayaknya ide cerita ini bagus deh gitu, yang bikin kita akhirnya jadi salah fokus gitu ya Mas Ervandi ya. Nah cuman kalau Tisa sudah terbiasa dengan menyiasati, biasanya Tisa bikin yang namanya outline dulu Mas Ervandi. Jadi outline ini adalah Mas Ervandi coret-coret aja. Misalnya Mas Ervandi punya judul ini, tema atau premisnya ini. Terus Mas Ervandi bikin dulu tuh, siapin sinopsisnya. Nggak usah panjang-panjang, mungkin 1-2 halaman. Tapi di sinopsis ini Mas Ervandi sudah dari A sampai Z-nya itu udah lengkap Mas, udah jelas. Mas Ervandi sudah tahu di mana konflik berawal, lalu di mana konflik berakhir. Baru nanti tengah-tengahnya Mas Ervandi bikin coretan aja, kayak misalnya nanti di misalnya kayak di menit kesekian atau di halaman kesekian ini berarti saatnya aku untuk membahas ini, misalnya kayak gitu. Terus nanti bertahap lagi tuh Mas. Walaupun cuma coretan-coretan, tapi setidaknya nanti pada saat Mas Ervandi lagi merasa moodnya lagi dropnya dan kayak aduh aku stuck deh, males. Tapi stucknya Mas Ervandi itu hanya stuck moodnya aja, bukan stuck di ide. At least Mas Ervandi sudah tahu setelah ini apa yang harus Mas Ervandi lakukan sampai ke ending kayak begitu. Karena kadang namanya penulis tiba-tiba dapat ide langsung buka laptop langsung pengen nulis, ibaratnya begitu kan Mas. Cuman ya itu jeleknya kalau kita tidak ada persiapan outline tadi walaupun sekedar coretan, Mas Ervandi akan sewaktu-waktu ya bisa berhenti di tengah-tengah. Lalu akhirnya nggak selesai, salah fokus memulai judul lain, lalu Mas Ervandi akan mengulangi hal yang sama kayak begitu. Ini sebetulnya berkaitan dengan disiplin kita dalam menulis Mas. Jadi kalau misalnya Mas Ervandi hanya merasa bosen dan kerasa, gue punya ide baru, nggak apa-apa Mas Ervandi catat aja dulu sebagai outline baru gitu. Tapi kalau bisa yang sebelumnya itu diselesaikan dulu Mas. Walaupun misalnya Mas merasa belum sempurna, tetap selesaikan aja. Nanti begitu udah selesai, Mas mulai lagi yang baru. Kalau yang baru ini kira-kira udah di tengah-tengah nih lagi jenuh, Mas baca lagi nih judul yang satunya udah selesai. Nah dari situ Mas bisa sempurnakan. Kayak gitu sih Mas kurang lebih. Ini adalah yang biasa aku terapkan ya Mas ya. Dan jujur aja memang menulis outline coretan itu sangat membantu gitu. Istilahnya kerangka coretan lah gitu. Itu kalau dari Tisa. Kalau dari Mbak Asma mungkin Mbak Asma juga mau menambahkan nih tips and triknya. Aku udah bosen mereka ya. Oke. Tisa kita lewat dikit waktunya boleh nggak? Aku minta boleh Mbak dengan senang hati. Ya. Silakan penanya berikutnya Bro Bahrul. Ya Mbak Vera Dalanggo. Cuma boleh satu pertanyaan ya. Jadi sebutkan nama, tempat tanggal lahir enggak? Iya. Silakan Mbak Vera. Assalamualaikum, Vera dari Gorontalo. Pertanyaannya apa Vera? Saya mau bertanya, bedanya kita menulis novel dan menulis cerpen ya Mbak. Kalau menulis cerpen kan cerpennya cepat selesai. Kalau menulis novel kadang idenya itu berhenti pada tengah-tengah bab. Cara memunculkan ide itu sudah tengah bab itu kan hilang. Caranya itu gimana Mbak? Iya. Agar ide itu akan muncul sampai selesai ceritanya. Sebetulnya secara ini relate dengan yang tadi ya betul. Outline ya, tapi mungkin ada tambahan. Ya. Mungkin ini kali kalau Mbak Vera tuh kayaknya lebih kayak dia tahu dia mungkin harus melanjutinnya kemana, tapi mungkin dia kayak kehabisan inspirasi mungkin untuk kayak ingin konfliknya kali Mbak Asma. Karena tadi kan Mbak Vera ada menyinggung masalah nulis cerpen itu singkat gitu kan ya Mbak Vera ya. Sementara novel itu kan lebih panjang. Nafas kita juga harus lebih panjang. Kalau menurut Tisa gini Mbak Vera harus ingat lagi. Kenapa Mbak Vera memilih tema ini dan kenapa Mbak Vera memilih itu untuk novel bukan hanya untuk cerpen. Kadang kan kita ada alasan ya, misalnya kita udah tahu nih, pada saat kita mau, ibaratnya Tisa mau bikin buku, Tisa udah tahu tuh, aku mau bikin buku, tapi buku ini hanya bisa untuk buku puisi misalnya gitu. Karena di sini tidak akan kuat untuk Tisa jadikan novel yang cerita gitu, cerita panjang yang harus selesai satu, seperti itu misalnya. Atau Tisa punya beberapa pilihan cerita, dan Tisa pikir cerita ini akan enak dibikin semacam omnibus, jadi cerita-cerita pendek dalam satu novel itu, misalnya kayak satu novel ada 10 cerita, misalnya seperti itu. Nah di sini Mbak Vera harus ingat lagi,
kenapa dulu kok gue pilih ini ya, dan ini kenapa gue jadiin cerpen ya, kayak begitu. Nanti kalau misalnya Mbak Vera udah ingat seperti itu, berarti Mbak Vera yang lebih tahu kan kebutuhannya apa. Nah di sini tadi selain Mbak Vera bikin outline seperti Mas Ervandi tadi, Mbak Vera juga harus lebih kayak chill out dulu aja Mbak, break dulu aja nggak apa-apa. Karena kalau menurut aku, kalau Mbak Vera ini lebih kayak masalah bukan writer's block tapi lebih ke mood ya Mbak ya, mungkin kayak moodnya lagi drop, lagi jenuh, sehingga Mbak Vera merasa aduh udah deh kayaknya males deh ini deh gitu, misalnya kayak begitu. Jadi mungkin Mbak Vera bisa dulu nih baca-baca dulu, dengerin lagu atau nonton film dulu, biasanya itu akan kembali Mbak, itu bakal kembali dan Mbak Vera akan dapat ide-ide yang wah ini kayaknya keren nih dimasukin buat nambah konflik kayak begitu. Itu sih Mbak, kalau Tisa sih biasanya seperti itu ya, karena aku juga sering banget sih menemukan kayak gitu. Misalnya aku harus bikin series nih, tapi kok baru episode 3 kok aku udah mentok ya gitu loh. Kayak gitu. Sementara kalau aku bikin FTV kan udah sekali aja selesai nih. Nah FTV ini kita ibaratkan cerpen, series ini kita ibaratkan novel gitu. Seperti itu sih Mbak Asma Nadia. Mudah-mudahan bisa membantu Mbak Vera ya. Oke, thank you Tisa. Oke, Bro Bahrul masih ada? Kalau enggak saya mau bacakan pertanyaannya Dela. Ada nggak yang recent? Ada Mas Kodratullah Mahadeva. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pada Bunda Tisa sama Bunda Asma atas kesempatannya. Nah, di sini izinkan saya bertanya. Saya ingin bertanya tentang konsumsi atau minat pasar tadi Mbak, yang sudah Mbak mention sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu, pada kepenulisan ini juga konsumsi pasar atau minat-minat orang-orang pembaca itu kan beda-beda. Juga tiap platform itu juga beda. KBM sendiri juga beda-beda. Nah, tapi di sini kasusnya, kadang konsumsi atau minat orang-orang di sekitar kita itu beda dengan warna tulisan kita atau tipe kita itu nulisnya sukanya seperti apa. Nah, di sini apakah ada baiknya untuk kita mengikuti arus minat atau lebih baik kita tetap berada di warna kita sendiri? Makasih Mbak. Oke. Mas Mahadeva, kalau jadi penulis menurut saya nama Mahadeva itu bagus tuh buat nama pena, ya nggak Tisa? Iya keren tuh, betul. Mahadevanya pakai. Ya. Ya, silakan Tisa. Baik, begini, makasih ya Mas. Aku manggilnya apa nih? Mas Deva kali ya, Cila. Gini, namanya keren ya, puitis ya. Jadi gini Kak, kalau misalnya dari sisi itu, tergantung Kak, posisinya sekarang kita ada di mana? Apakah kita memang masih menulis ya ibaratnya kayak kalau menulis novel itu kan independen ya, suka-suka kita aja gitu kan. Itu bagaimana nanti kita approach ke penerbit untuk menerbitkan tulisan kita. Tapi kalau misalnya kakak sudah terikat kontrak dengan pihak rumah produksi, itu beda lagi. Itu memang kita sudah tidak bisa bawa-bawa maunya kita gitu loh ibaratnya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh rumah produksi, apa yang dibutuhkan untuk sebuah program, memang itu yang harus kita ikuti kalau misalnya kita di industri ya Kak ya. Makanya tadi Tisa bilang bagaimana pinter-pinternya kita untuk benar-benar menyelipkan idealisme kita. Jadi gini, Tisa tuh sering banget dulu itu dapat sinetron yang benar-benar remaja tentang bulian apalah segala macam kayak begitu. Sementara di lain pihak saya kan seorang ibu ya yang saya nggak suka gitu loh menjual tontonan mengenai bully-bulian. Jadi cuman yang karena itu yang diminta sama TV, karena itu yang ratingnya tinggi, otomatis saya tetap harus profesional kan seperti itu. Jadi saya akalin nih ceritanya Kak. Jadi bagaimana misalnya saya selalu nyelipin setiap si pembuli itu seolah-olah menang dan dia bisa membuli, tapi detik berikutnya dia selalu kena akibatnya. Kayak begitu, kayak misalnya dia contoh kecil, misalnya dia habis ngebully satu anak gitu ya, dia misalnya nyirem anak itu pakai botol minuman misalnya kayak begitu. Tapi misalnya pas dia mau kabur, pas balik badan tiba-tiba ada yang buka pintu, jadi doang dia kejedot pintu, dianya jatuh terjengkang kayak begitu. Jadi anak-anak yang nonton tuh tahu, tuh kan jadi orang jangan jahat, kalau jadi orang jahat tuh begitu. Itu misalnya hal kecil Kak seperti itu. Jadi aku tetap nyelipin, dan karena sifatnya masih entertain, masih menghibur, ya orang justru suka gitu loh. Maksudnya nggak yang kayak lo kok kayak ini ya, kayak ngasih pesan moral yang gimana-gimana. Enggak, bahkan orang tuh enggak karena orang pikir
iya memang itu suatu hiburan karena kan akibatnya juga dia jatuh dan akhirnya diketawain teman-temannya dan jadi hal yang lucu gitu kan adegannya juga gitu. Jadi itu tadi Kak, bagaimana kita benar-benar harus pinter-pinter untuk ngakalin. Jadi ibaratnya oke nih gue sebagai penulis gue profesional ya, gue ikutin mau lo ya. Tapi gue juga punya idealisme nih, gue juga punya prinsip. Makanya gue kasih colongan-colongan nih seperti itu. Tuh salah satunya kayak gitu Kak. Lalu pernah juga ada ceritanya tentang apa namanya ya biasalah remaja yang lagi seneng-senengnya pacar-pacaran misalnya kayak begitu. Tapi di sini aku selipin juga kayak misalnya cewek ini tuh baik banget pacaran sama cowok yang berandalan misalnya kayak gitu. Nah ada satu scene yang misalnya pas cowok ini datang ke rumah dia, tiba-tiba dari jendela kamar dia lihat cewek ini lagi sholat misalnya kayak gitu ya. Terus cowok ini kayak apa sih terenyuh gitu loh, kayak dia ngerasa oh ada sesuatu hal yang bisa dia ambil dari cewek ini hanya dengan melihat adegan itu. Istilahnya dia ngerasa oh kenapa ya cewek yang gue suka ini bawa pengaruh baik buat gue. Misalnya kayak gitu. Terus akhirnya ada adegan yang dimana orang tuanya si cowok bandel ini ngelihat kok anak gue berubah ya gitu loh. Walaupun ternyata mereka gak setuju nih anaknya ini pacaran sama cewek miskin. Tapi pas dia lihat cewek miskin ini bikin anak gue gak bandel lagi loh. Malah untuk pertama kalinya dia kayak sholat, terus dia rajin belajar. Nah itu tuh ada hal-hal yang seperti itu. Jadi bagaimana kita menyampaikan, iya sih ini love story tentang remaja-remaja yang lagi bucin, baper-baperan, tapi tetap ada message di situ. Kalau memang nggak selamanya remaja pacaran itu harus selalu negatif, bisa dari hal positif yang kita sampaikan di situ. Ya kurang lebih kayak begitulah gitu. Menyelipkan ya, pintar-pintar menyelipkan. Kenapa Kak Asma? Pintar-pintar menyelipkan ya. Ya benar, pinter-pinter nyelipin aja. Sepakat gini loh, kadang-kadang orang membedakan bahwa yang namanya mengikuti tren pasar itu atau melihat tren pasar atau komersil itu buruk gitu. Atau itu berarti menjual apa sih kayak semacam apa ya dalam tanda kutip melacurkan diri gitu. Enggak gitu. Karena menurut saya kita bisa membuat cerita yang bagus tapi juga komersil in a way gitu loh. Dan komersilnya kita nggak harus berarti komersil yang seperti misalnya yang humor-humor yang seks atau apa segala macam gitu. Menurut Asma kita tetap bisa memilih gitu dan artinya 11 film sejauh ini ya Asma saya nggak pernah mau gitu. Misalnya untuk ya alhamdulillah sih yang deketin juga emang nggak minta cerita yang macam-macam ya saya. Jadi bisa kok gitu ya. Kamu bisa gitu. Bisa. Karena gini Mbak Asma, aku aja dari sekian banyak sinetron aku nulis sinetron di 2003 ya Mbak Asma ya. Yang ada adegan kayak bersentuhan atau ini paling yang memang memperlihatkan mereka udah suami istri sinetron yang dewasa gitu ya, misalnya kayak istrinya lagi sedih lalu suaminya peluk, itu kan hal yang wajar. Tapi kalau yang remaja itu jujur dari dulu aku sangat membatasi karena aku merasa di sini sebagai orang tua juga aku punya tanggung jawab moral kan seperti itu. Jadi bagaimana aku menciptakan adegan-adegan yang sangat baper itu melalui quotes, melalui dialog, melalui gestur-gestur dia. Misalnya kayak gini deh contoh kecil. Misalnya nih cewek lagi kehujanan nangis, tiba-tiba ada payung nih disodorin, oh ternyata cowok itu. Jadi tanpa lu pegangan tangan, tanpa lu pelukan apalagi lebih, tapi kok dalam ya ngelihatnya nyes ya gitu. Itu jauh lebih dalam dibandingkan ada cewek nangis terus cowoknya nyodorin pipi gitu. itu sih bisa digampar ya Mbak abis itu ya. Itu payung lebih dibutuhkan gitu loh saat itu. Betul. Dapat romantisnya, dapat komersilnya, tapi dapat betul. Iya betul sekali gitu. Jadi ya bagaimana kita menghibur, tapi kita tidak sekedar memberikan tontonan, tapi juga tuntunan kan kayak begitu Mbak, ya kan? Betul. Ya karena itu tadi selain sebagai penulis, aku juga kebetulan berperan sebagai orang tua. Jadi bagaimanapun aku merasa kalau anak-anakku nonton apa yang aku tulis aman kan kayak begitu gitu ya. Apalagi anak orang lain kan gitu, bener nggak Mbak Asma? Betul ya. Iya. Ini udah lewat 10 nih. Kamu masih punya waktu nggak sih? Satu pertanyaan lagi? Punya Mbak, tenang aja. Aku senang banget kok bisa sharing sama teman-teman ini, senang sekali. Silakan Bahrul, satu pertanyaan lagi. Terus nanti Asma akan akan nanya satu lagi buat Tisa untuk menjawab yang pertama tadi dialog kita. Oke, silakan.
Ya, kalau yang resen belum ada lagi. Bunda tadi ada Mas Ica, cuman kayaknya keluar ini ya, keluar pot ya. Saya ambil dari sini ya, ada pertanyaan Dela, gimana caranya membuat dialog teks yang sehari-hari percakapannya. Nah terkait itu aku nambahin Dela, mungkin usia kita kan nambah terus nih saya, tapi dirimu kan bisa nulis cerita remaja yang remaja banget gitu loh, yang bikin remaja tuh termehek-mehek yang sebaper-bapernya gitu. Nah itu apa sih yang harus dilakukan oleh seorang penulis sehingga misalnya antara usia dia dengan apa yang dia tulis tuh nggak berjarak gitu. Nggak berjarak ya, iya betul. Jadi gini Mbak, ini jujur aja kalau aku mungkin keuntungannya gini Mbak, aku berawal dari reporter majalah remaja kan begitu ya. Lalu jadi memang aku berasal dari dunia remaja kan Mbak, jadi aku sangat tahu seluk beluknya gitu kan. Ditambah lagi kebetulan saat ini aku juga punya anak yang usianya juga remaja gitu, dan aku sama anak-anakku tuh kan sangat dekat ya, jadi aku tahu banget nih, aku bahkan tahu dari mereka kayak informasi apa sih yang lagi ngetren, kayak misalnya dari bahasa, slang-slangnya, dialognya, terus apa gitu yang lagi viral misalnya kayak begitu. Nah kalau menurut aku, tapi kalau untuk penulis secara umum adalah kita harus selalu membuka wawasan dan kita harus peka, itu aja. Jadi kita harus update terus nih, karena memang di dunia di luar sana itu jangankan setiap bulan, setiap hari tuh selalu berubah gitu loh. Jadi kayak misalnya hari ini misalnya yang ngetren adalah omongannya misalnya kayak mengenai apa gitu, misalnya kayak iya beb, iya gitu, tapi mungkin minggu depan udah beda lagi kayak gitu. Kalau dulu kan misalnya kayak yang iya nek gitu-gitu kan, terus sekarang udah berubah jadi iya sis, iya beb kayak gitu. Nah itu hal kecil begitu aja tuh udah berubah gitu loh. Nah jadi kalau misalnya Tisa sih paling tips gampangnya kita terus update dan membuka diri aja sih. Maksudnya kita open minded sekaligus kita saring. Jadi apa yang ada dari situ, di dunia remaja itu kan banyak banget hal yang pro dan kontra ya. Jadi bagaimana yang banyak kontranya kita serap, dan itu aja yang kita sharing secara supaya bisa kasih message positif ke anak-anak. Itu aja sih Mbak, jadi keep update aja gitu. Ini keren banget ya dialog kita malam ini, dan nggak kapok nih jadi guru kita. Terus satu lagi Tisa, kita di KBMF itu semua guru itu sudah dibuatkan akunnya. Jadi sangat sangat berharap nanti Tisa bisa ikutan meramaikan KBMF ya, barangkali skenario yang lama bisa diposting di sana gitu. Boleh. Di bab berapa gitu kan ya. Jadi kita bisa langsung ini dengar obrolannya, kemudian belajarnya silakan nanti subscribe ke skripnya. Siap. Dengan senang hati Mbak Asma, siap. Okay. Satu tadi pertanyaan, tadi kan di awal untuk sempat yang diam-diam suka ya, yang 500 episode tuh? Iya bener, diam-diam suka, itu tuh yang ada dance-dance gitu Mbak. Itu nulis 500 episode, tadi berapa kali masuk, berapa kali ini apa? 3 kali tipes. 3 kali tipes, 10 kali radang tenggorokan sama asam lambung. Terus lambung apa segala macam. Sekarang pasti lo udah ini kan, udah lebih tahu kan how to maintain gitu, gimana jaga kesehatan. Nah jadi sekarang tipsnya nih buat teman-teman, karena selain misalnya penulis skenario, penulis juga banyak yang kayak sakit lambung kayak gitu kan, banyak ya gitu. Nah gimana caranya kita menjaga agar nulis produktif gitu ya, kejar tayang gitu kan ya, tapi juga kita tetap sehat. Jadi gini Mbak, memang waktu itu kesalahan aku adalah karena aku tuh kadang 2 hari aku nggak tidur Mbak, karena ngejar deadline seperti itu. Karena kan gini, pada saat kita bikin sinetron kadang syuting pagi ini untuk tayang nanti sore kayak begitu. Nah itu kadang apa yang kita bikin dirombak lagi karena berbagai kendala di lokasi ya. Jadi kadang ya itu Mbak, jadi untuk memaintain kesehatan itu memang agak sulit. Sayangnya memang aku juga tidak disiplin untuk menjaga kesehatan, terutama dalam hal makanan. Jadi kan aku ini suka banget makan pedes kayak gitu-gitu ya Mbak. Jadi kalau menurut aku kita lebih tahu diri aja, kayak kita makanan tuh kita jaga ya kan. Usahakan tidur, walaupun misalnya kayak 3 jam dulu tidur, terus abis itu kita nyambung deadline lagi baru kita tidur. Tapi tidur itu emang harus Mbak, kayak begitu. Plus air putih dan vitamin, itu sih kalau menurut Tisa sih Mbak, karena itu memang adalah kegagalan aku dulu gitu, yang aku nggak bisa disiplin. Tapi sekarang ya makin aku juga bertambah usia dan makin tahu diri ya Mbak ya, udah nggak kayak dulu lagi. Jadi aku lebih strict masalah itu. Jadi sekarang kalau misalnya aku pasti tidur dulu, better aku nanti subuh aku bangun dan aku kerjain lagi kayak begitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi lebih jaga, iya itu aja kayak gitu.
Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Tisa, dan buat teman-teman yang tadi mungkin yang agak terlambat bergabung ya, acara Belajar dari Bintang itu bisa diputar ulang ya. Jadi bisa mengikuti obrolan Asma dengan Tisa TS dari awal itu, silakan download KBM app, kemudian lihat di KBM Academy ya, nggak bayar, itu gratis ya. Jadi di sini ada banyak, setiap Rabu kita ada acara, mudah-mudahan Tisa nggak kapok ya dan masih berkenan. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke nih Tisa, banyak banget ya. Luar biasa. Kita foto bareng dulu dong sebelum kita berpisah dong. Ya, jadi terima kasih untuk Tisa TS ya, sukses untuk karya-karyanya, dan saya juga minta doa teman-teman, mudah-mudahan Asma dan Tisa TS nanti bisa kolaborasi. Amin. Ya. Amin, amin. Kita sedang kolaborasi ya Mbak, tunggu tanggal mainnya ya Mbak. Jadi itu, kemudian juga buat teman-teman sukses semua ya, silakan. Sekarang ini ruangnya berbeda. Kalau dulu untuk kayak Tisa tadi harus door to door gitu ya, menawarkan skenarionya gitu. Kalau sekarang kalau buat teman-teman nulis nih, istilahnya kalau cari penerbit, teman-teman bisa monetisasi karyanya, silakan terbitkan di KBM app, kemudian dimonetisasinya di bab berapa, teman-teman dapat benefitnya, dan saya jadi saksi itu nggak perlu diuber-uber, ditagi-tagi, enggak ya. Jadi setiap tanggal berapa awal bulan itu mereka otomatis transfer. Sejauh ini amanah. Salah satu yang kalau buat saya paling amanah. Jadi mudah-mudahan, dan sudah banyak berubah nasib teman-teman Tisa. Jadi ada yang bisa sawahnya yang tergadai, ada yang bisa ngajak anak-anaknya makan enak, ada yang bisa bangun rumah pelan-pelan gitu. Jadi dan apa ya, mudah-mudahan kita doakan ya teman-teman KBM ya, pengurus KBM semuanya sehat-sehat, dan mudah-mudahan KBM app bisa menjadi rumah yang rumah yang bisa menaungi lebih banyak penulis ya, dan menyejahterakan penulis insya Allah. Tisa, terima kasih. Ada last words? Terima kasih. Paling gini, aku cuma mau berpesan sama teman-teman, kalau nanti misalnya kalian udah berusaha menulis terus kayak pada merasa nyerah, capek, ingat lagi aja apa alasan kalian untuk menulis gitu loh. Jadi maksud aku pasti kendala itu akan ada, udah pasti dan banyak. Cuman dengan teman-teman saling berkumpul dan membantu di komunitas seperti ini, pasti aku yakin akan lebih tercapai goalsnya dengan tidak sesulit kalau kalian secara individu sendiri. Gitu. Jadi aku sangat salut dengan Mbak Asma Nadia, terutama yang gila benar-benar meluangkan tenaga dan waktu untuk membuat komunitas yang sebagus ini. Dan aku juga salut sama teman-teman yang sebanyak ini, nggak nyangka banget. Pokoknya tetap semangat, kapanpun misalnya butuh sharing apapun, aku selalu bantu untuk support. Aku selalu dukung. Thank you Tisa ya. Sebetulnya banyak semua, stay safe. Ya, Isa Alamsyah nih founder ya. Oke, iya kita foto bareng dulu, silakan teman-teman. Kita foto bareng yuk. Ya, silakan teman-teman dihidupkan ya kameranya. Kapan lagi kita bisa foto bersama ya. Dan Mbak Asma jangan lupa ya kirim aku foto-fotonya ya. Oh, jangan lupa. Ya, siap. Apa ada logo atau ada simbolnya nggak? Gini ya? Salam literasi. Ya, salam literasi. Salam literasi. Oke, siap ya teman-teman semuanya. Hitungan ketiga, hidupkan kamera dan pasang senyum yang paling manis. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan. Kita ke halaman 2 ya. Kita ke halaman 2. Dikit ya giginya ya. Oke, untuk halaman 2. Silakan teman-teman. Ya, salam literasi lagi. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 3. Satu lagi. Silakan hitungan 3 untuk halaman 3. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih semua teman-teman dan Bunda Asma ya. Semuanya, maaf lahir. Terima kasih Mas Bahrul, terima kasih banyak sudah memandu. Ya, thank you Tisa, sampai bertemu lagi mudah-mudahan di acara. Teman semua sehat. Asma juga siap hadir insya Allah di grupmu insya Allah ya. Oke, teman semua kita tutup ya. Alhamdulillah saya kembalikan ke Bro Bahrul. Jangan lupa setiap Rabu pukul 19.30 sampai 20.30 acara Belajar dari Bintang akan hadir. Dan insya Allah akan hadir guru-guru yang akan dengan sangat senang hati berbagi. Dan mudah-mudahan bisa menambah bekal teman-teman, menambah keterampilan teman-teman menulis. Ya, salam literasi. Assalamualaikum.